Ya, pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dari rumah di Bintaro. Ya, hari ini hari terakhir di tahun 2024. Hari ini hari Selasa 31 Desember 2024, hari terakhir di tahun 2024. Esok hari sudah berganti bulan, berganti hari, berganti tahun ya, ke tahun 2025 ya. Kita nggak akan bahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN 12% ya, yang berlaku mulai besok ya. Tapi kita mau bahas tentang kenapa saya begitu bersemangat ya dalam mengadvokasikan bahwa Indonesia ini sudah sepantasnya untuk menjadi sebuah negara Islam gitu loh. Negara yang sepenuhnya menerapkan syariah Islam gitu loh. Tanpa sadar sebenarnya kehadiran saya kemarin di gelanggang apologetika ya, gelanggang pembelaan terhadap Islam secara daring di TikTok ya, itu adalah sebuah pondasi dari saya untuk memikirkan bahwa sudah seharusnya Indonesia ini kembali ke negara Islam. Apalagi teman-teman ini argumentasinya juga pas, dan begitu saya buka-buka sejarah dan buka-buka data, dan ternyata apa yang disampaikan oleh Bung Egy Sujana itu benar, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila, itu memang kompatibelnya adalah hanya untuk agama Islam. Agama-agama lain atau ajaran-ajaran lain itu tidak mengenal istilah ketuhanan yang Maha Esa. Yang ternyata setelah saya kulik lagi, ternyata ketuhanan yang Maha Esa itu adalah monoteisme. Penyembahan hanya kepada satu Tuhan, penuhanan hanya kepada Tuhan yang satu kan. Kalau kita kan qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu esa, Allah itu satu, Tuhan satu aja, nggak usah banyak, satu aja gitu loh. Sementara yang lain ini kan Tuhannya satu, ngakunya satu, tapi sebenarnya banyak ya, duiteis, triteis, politeis dan sebagainya gitu. Nah, tapi masalahnya teman-teman ya, sudah gak banyak sih yang mengadvocate Indonesia nih balik jadi negara Islam gitu loh. Bahkan seringkali kita kalau berbicara tentang Indonesia balik jadi, Indonesia diubah menjadi sebuah negara berdasar dan berasaskan agama Islam gitu ya, paling ujung-ujungnya apa? Kita diidentikan dengan, dalam tanda kutip, pendukung khilafah Islamiyah. Ya, orang kalau nggak ngerti apa arti khilafah, apa arti khalifah ya, yang sebenarnya definisi artinya adalah penggantian. Ini kalau kata guru saya Habib Ja'far Shadiq bin Yahya ya, khalifah atau khilafah itu kan artinya penggantian, pengganti Allah di bumi, bukan wakil. Ya, orang nggak ngerti gitu loh. Orang selalu mengkaitkan khilafah atau khalifah itu dengan keamiran ya, imarah, raisiyah dan sebagainya. Padahal bukan itu. Orang karena takut aja, karena fobia gitu ya. Oh, kalau Indonesia ini jadi negara Islam, ntar yang tidak Islam bagaimana? Bahkan kemarin ada yang nanya, kalau penghinaan terhadap agama Kristen gimana? Lah kalau Indonesia ini menjadikan Islam sebagai agama negara, ya agama lain nggak usah diakui dong. Kenapa? Ya nggak cocok dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Itu kan sebenarnya ada dalam rumusan awal Pancasila Bung Karno.
di pidato tanggal 1 Juni 45. Sebelum akhirnya dimuat dari yang Piagam Jakarta. Ketuhanan Yang Maha Esanya nomor 1. Ada tambahan, kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankan, bagi pemeluk-pemeluknya. Itu yang lebih pas. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjalankan syariah Islam gitu. Ya. Jadi ini yang meninggal ya. Umur 8. Ini itu yang meninggal. Tetangganya ini apa? Tetangganya mantan Wakil Ketua Yayasan Masjid Al-Karim sini. Umur 87 meninggal. Dekat rumahnya ini nih apa? Profesor Afif Zakaria, guru besar Fakultas Ekonomi UI ya, Universitas Indonesia. Nih lagi dibangun rumahnya. Kalau sebelahnya saya nggak tahu nih mau dibangun apa. Nah lanjut ya teman-teman ya. Jadi disitulah saya mulai tergerak hati gitu loh untuk mengadvokasikan bahwa ya memang sudah sepantasnya Indonesia ini kembali ke asal, itu kembali kepada dasar Islam sebagaimana yang digagas oleh Ki Bagus Hadikusumo, pendiri Partai Masyumi, Muhammad Nasir, kemudian Kartosuwiryo gitu. Ya, Nasir itu kan pernah jadi Perdana Menteri karena mosi integral itu kan yang membubarkan RIS itu. Tapi apesnya Nasir masuk di penjara sama Soekarno karena terus mengkampanyekan Islam itu sebagai dasar, sampai Masyumi itu dibubar tahun 60 oleh Soekarno. Nah, di sinilah orang mungkin memframing Soekarno itu sebagai sosok yang sekuler, dan benar ya. Bagaimana kita mau mempoles citra Bung Karno sebagai seorang yang pro kepada agama Islam lah, kalau orang yang mengkampanyekan Islam sebagai dasar aja harus dimasukkan ke penjara, dituduh yang bukan-bukan dan sebagainya. Nah, nanti kalau ini kita bisa berbicara dengan lebih terbuka lagi lah gitu. Jadi insya Allah lah kalau Indonesia ini kembali kepada dasar Islam ya, nggak akan terjadi yang kemelut-kemelut begini, pajak-pajak begini itu nggak ada. Karena di zaman Rasulullah itu nggak ada pemajakan kayak gini. Yang ditarik pajaknya itu adalah satu, jizyah. Jizyah tuh untuk non muslim. Yang kedua, saya lupa, pajak tanah tuh. Pajak tanah saya lupa apa namanya tadi. Ya. Jadi enggak ada kalau yang gini-gini. Ini namanya gitu. Ya, tapi lagi-lagi kenapa sekarang narasi pengembalian Indonesia kepada dasar Islam itu sudah enggak begitu teranu lagi? Ya karena kan satu, bagi sebagian orang takut nanti di framing, oh ini pendukung khilafah ini, karena memang sudah terkontaminasi oleh organisasi seperti HTI, FPI, ya, Jamaah Ansarud Daulah, ya, Jemaah Islamiyah, gitu kan. Satu. Yang kedua, apa namanya? Sebenarnya bahasannya masih panjang. Ada kaitannya dengan asas tunggal Pancasila. Namun karena waktunya sudah ini, saya sudah sampai di masjid buat salat subuh. Nanti kita teruskan lagi habis saya salat subuh ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.